Bab 417. Elsa juga sangat kesal di hatinya. Dia juga keluarga Nona Dong, yang merupakan orang bodoh, jadi dia mendorong pintu dan keluar dari mobil, dan langsung bertukar pikiran dengan pemuda itu. Apa yang kamu teriakkan? Anda tidak memiliki kualitas untuk mendapatkan tempat parkir, dan Anda tidak perlu menghitung. Masih memarahi orang lain di sini. Pemuda itu tidak menyangka bahwa Elsa akan berani untuk membalas, dan berteriak, sopir wanita bodoh itu lagi. Dari 10 pengemudi konyol di jalan, 9 di antaranya adalah wanita. Bisakah Anda menyetir? Kembalilah ke rahim ibumu saat rapat diadakan, lalu keluar lagi, jangan malu keluar. Setelah itu, dia berkata lagi, saya baru saja membeli mobil ini dengan ukuran 100-ratusan ribu. Sialan ini membuatmu berhenti, berapa banyak kerugian yang akan kualami? Elsa mengerutkan kening dan membalas, hei, kau yang tahu. Saya melihat tempat parkir ini lebih dulu, dan saya siap untuk jatuh. Anda keluar setengah jalan untuk mengambil tempat parkir. Ini awalnya salahmu dan kamu masih punya wajah? Pemuda itu memarahi dengan marah, ada apa dengan Tuan memarahi Anda? Bukankah benar meneleponmu? Tuan tidak hanya menegurmu, tapi Tuan mengalahkanmu. Lagi pula, pemuda itu mengulurkan tangannya dan menjambak rambut Elsa. Elsa terkejut, dia tidak berharap orang ini bersikap kasar, dan dia buru-buru bersembunyi kembali. Claire buru-buru berteriak, Charlie, sesuatu telah terjadi, turun cepat. Pemuda itu mengerutkan kening dan menatap Claire, lalu mencibir, oh, kecantikan ini sangat cantik. Ayo, tinggallah bersamaku sepanjang malam, aku tidak akan menyelidiki masalah ini lebih jauh. Setelah berbicara, dia harus mengulurkan tangan dan menarik Claire ke dalam pelukannya. Begitu tangan pemuda itu mencapai setengah jalan, dia digenggam erat oleh sepasang tangan yang kuat. Melihat Charlie turun dari mobil, pemuda itu berani meraih tangannya, mengangkat alisnya, dan mengutuk, kenapa kamu begitu bodoh? Apakah Anda mencari kematian? Biarkan aku pergi. Charlie mengesampingkan tangannya, wajahnya cemberut, dan dia berkata, bukankah normal untuk mengemudi sebentar? Bukankah ini normal? Apakah ada yang bisa Anda katakan dengan benar? Tangan bisa menyelesaikan masalah. Pemuda itu memandang Charlie dan berkata dengan nada menghina, apa yang bisa saya katakan kepada kalian yang malang? 3 orang mengendarai Mercedes tua yang rusak kurang dari 200,000 mobil bekas. Beraninya kamu berpura-pura menjadi sesuatu di depanku? Setelah selesai berbicara, sambil menunjuk ke Maseratinya, dia berkata dengan dingin, Maserati yang baru saja saya sebutkan itu dicukur oleh Anda. Ayo, bagaimana Anda bisa memberi kompensasi? Charlie mengerutkan kening dan berkata, kami melihat tempat parkir lebih dulu, dan kami bersiap untuk parkir dulu. Anda tidak punya hak, dan tiba-tiba keluar untuk mengambil tempat parkir. Mengapa kami harus memberi kompensasi? Pemuda itu dengan arogan berkata, mengapa? Anda tidak boleh berhenti di sini karena mobil Anda yang rusak. Anda tidak bisa menyinggung perasaan saya. Charlie tidak marah dan tertawa dan berkata, kami tidak akan memberi kompensasi untuk hal semacam ini. Jika tidak berhasil, hubungi polisi lalu lintas. Bahkan jika polisi lalu lintas memutuskan tanggung jawab, itu adalah tanggung jawab Anda sepenuhnya. Anda harus memberi kami kompensasi, mengerti? Pemuda itu menyeringai, dan mengertakkan gigi dan mengutuk, apa-apaan ini? Bicaralah dengan saya tentang polisi lalu lintas. Tahukah kamu apa yang aku katakan? Kamu harus mati di sini. Pada saat ini, seorang wanita dengan riasan tebal dan wajah kosmetik keluar dari mobil pemuda itu. Dia menunjuk ke arah Charlie dan berkata dengan jijik, kamu sangat miskin, kamu berani berkicau di sini. Tahukah Anda bahwa saya memiliki 3 juta penggemar di YouTube? Jika Anda tidak membayar uang, percaya atau tidak, ambil foto kelompok pemukulan Anda dan posting di internet sehingga penggemar dapat membunuh Anda. Pemuda itu segera memasang ekspresi sepele dan menyanjung, dan berkata, oh, sayangku, mengapa kamu mundur? Cepat kembali ke mobil dan tunggu. Suamimu bisa melakukan ini. Bab 418. Setelah berbicara, pemuda itu memasang ekspresi kejam dan mengutuk Charlie, nak, jika kamu mengenalku, kamu harus membayar uang dengan cepat, dan kemudian pergi. Jangan ganggu saya dan pacar saya untuk pergi ke pemandian air panas. Charlie bertanya dengan dingin, bagaimana jika saya tidak membayar? Pemuda itu memberikan senyuman dingin sebelum dia berkata, sekelompok orang miskin, benar-benar berpura-pura, Anda menunggu,
saya akan memberitahu Anda konsekuensi dari tidak membayar. Setelah berbicara, pemuda itu mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Setelah beberapa saat, telepon terhubung, dan pemuda itu berkata, "Menir Zeng, saya di sini untuk bermain dengan Anda." Mobil itu dikerok oleh beberapa orang miskin begitu sampai di tempat parkir. Mereka terlihat bengkok, Anda segera membawa beberapa orang ke sini. Setelah menutup telepon, pemuda itu memandang Charlie dengan sinis, dan berkata, "Kasihan, aku akan memberimu kesempatan untuk kehilangan uang, dan kemudian minta maaf padaku. Kalau tidak, saat Menir Zeng datang, aku tidak akan berbuah sepertimu." Melihat pihak lain memanggil seseorang, Elsa takut Charlie akan terluka, jadi dia buru-buru berkata, "Oke, jika saya menerimanya, Anda bisa memberitahu saya, berapa kerugiannya?" Pemuda itu mencibir, "Mobil saya tergores oleh Anda kali ini, dan cat aslinya tidak akan pernah dikembalikan. Ini adalah rasa sakit seumur hidup. Anda harus membayar setengah harga mobil jika Anda mengatakan sesuatu. Saya akan memberi Anda diskon. Bahkan jika Anda 800,000. Apa? 800.000? Elsa berkata dengan marah, "Kamu adalah orang yang salah. Mobil Anda, bahkan jika Anda pergi ke toko Maserati 4S, akan dikenakan biaya 2 atau 3.000 untuk satu cat, ditambah lembaran logam, 1 atau 2. Saya pikir Anda dapat melakukan semua itu dengan tidak membayar lebih dari 10.000. 10.000? Pemuda itu menyemburkan dahak yang kental di tanah dan hampir meludahi kaki Elsa. Dia mengutuk dengan mulut penuh gigi kuning besar. "Apakah kamu berdebat dengan saya? Apakah Anda tahu apa yang saya lakukan? Hanya 10.000. Sedang memikirkan sesuatu? Izinkan saya memberitahu Anda bahwa Anda tidak bisa mendapatkan yang kurang dari 800,000 hari ini. Jika uangnya tidak cukup, tidak masalah, tinggalkan informasi KTP Anda, lalu beri saya yo. Bunganya 80,000 sehari. Kamu, ini hanya pemerasan." Claire tidak bisa melihatnya lagi, dan berkata dengan marah, "Tidak peduli seberapa sombongnya kamu, kami akan memanggil polisi. Laporkan, jika Anda mau." Pemuda itu berkata dengan nada menghina, "Saya khawatir Anda menganggap saya kalah. Mainkan set ini dengan saya. Katakan, saya hitam dan putih, dan saya makan dua arah." Elsa mengaku sudah ditanam, dia tidak peduli 800,000, 8 juta adalah gerimis, tapi dia benar-benar tidak ingin menimbulkan masalah pada Charlie. Dia mengundang mereka untuk datang, pada kenyataannya, dia ingin bertemu Charlie dan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berhubungan dan rukun satu sama lain. Oleh karena itu, dia tidak ingin Charlie menimbulkan masalah karena dirinya sendiri, dan dia tidak ingin Charlie mempengaruhi suasana hatinya karena kejadian ini. Jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, 800,000, berikan saya nomor kartu, lalu saya akan menyerahkannya untuk Anda." "FCK, apa yang kamu katakan itu benar." Pria muda itu tidak mengharapkan 800,000 itu, dia benar-benar akan memberikannya. Apa yang awalnya dia pikirkan adalah bahwa pihak lain menawarkan balik, membuat konsesi sendiri, dan akhirnya memeras 100.000 dari pihak lain dan menghasilkan banyak uang. Tanpa diduga, orang akan memberi 800,000 jika tidak ada yang lain. Sekarang untung besar. Tapi saat ini, Charlie tiba-tiba menghentikan Elsa dan berkata dengan dingin, "Jangan beri dia 1 sen pun. Saya ingin melihat apa konsekuensinya hari ini."